Banyak orang mikir jadi kaya itu soal nasib, keberuntungan, atau karena lahir dari keluarga tajir. Padahal, kalau kita lihat lebih dekat, kebanyakan orang kaya justru jadi kaya karena kebiasaan sehari-hari yang konsisten mereka lakuin. Kebiasaan ini seringkali kelihatan sederhana, bahkan diam-diam aja, nggak dipamerin. Tapi hasilnya nyata. Keuangan mereka lebih stabil, aset mereka berkembang, dan mereka jauh lebih tenang menghadapi hidup. Kalau kamu perhatiin, ada dua tipe orang. Pertama, orang yang setiap bulan selalu ngerasa uangnya kurang padahal gajinya terus naik. Kedua, orang yang gajinya biasa aja tapi entah kenapa hidupnya lebih aman, ada tabungan, ada investasi, bahkan bisa liburan tanpa utang. Bedanya bukan di jumlah uang yang masuk, tapi di kebiasaan yang mereka bentuk. Riset dari Thomas G. Stanley di buku The Millionaire Next Door nemuin kalau mayoritas orang kaya di Amerika ternyata bukan orang gajinya miliaran, tapi orang biasa yang hidup lebih rendah dari pendapatan mereka. Mereka nggak pamer, nggak buru-buru beli barang branded, tapi mereka konsisten investasi, nabung, dan ngatur gaya hidup. Jadi, kaya itu bukan semata-mata hasil keberuntungan, tapi pola pikir dan kebiasaan kecil yang terus diulang. Sekarang, kita bahas satu persatu kebiasaan itu. Yang pertama, mereka pintar menunda kesenangan. Ini yang disebut delayed gratification. Bukan berarti hidupnya nggak enak, tapi mereka ngerti prioritas. Misalnya, orang biasa kalau dapat bonus buru-buru beli HP baru, padahal HP lama masih oke. Orang cerdas mikir beda. Kalau duit bonus ini gue investasikan, 5-10 tahun lagi nilainya bisa berlipat. Dan memang ada buktinya. Tes marshmallow dari Stanford University nunjukin anak-anak yang bisa nahan diri untuk gak langsung makan permen, ternyata tumbuh jadi orang lebih sukses. Prinsip yang sama dipakai orang cerdas buat keuangan. Mereka rela nunda sedikit sekarang demi hasil besar nanti. Yang kedua, rajin mencatat dan mengontrol keuangan. Kedengarannya remeh, tapi ini krusial. Data dari OJK nunjukin lebih dari 70% orang Indonesia nggak punya catatan keuangan pribadi. Akibatnya, banyak yang bingung setiap akhir bulan, gaji habis kemana? Orang cerdas selalu tahu aliran uangnya. Bisa pakai aplikasi, bisa pakai Excel, atau sekadar catatan manual. Yang penting, mereka sadar betul kondisi keuangan. Dengan begitu, mereka bisa memutuskan lebih tepat kapan harus hemat, kapan bisa belanja, dan kapan harus investasi. Yang ketiga, mereka punya kebiasaan belajar terus-menerus. Bukan cuma soal kerjaan, tapi juga soal finansial. Warren Buffett bilang dia habiskan 80% waktunya untuk membaca. Nggak heran kalau pemahamannya soal bisnis dan investasi jauh di atas rata-rata. Data dari Pew Research juga nunjukin orang dengan kebiasaan membaca punya tingkat pengambilan keputusan yang lebih baik. Jadi, orang cerdas nggak pernah berhenti cari ilmu. Bahkan, di Indonesia kalau kamu perhatiin, investor sukses kayak Lo Keng Hong, beliau rajin baca laporan keuangan perusahaan. Makanya bisa nemu saham bagus dengan harga murah. Yang keempat, nggak gampang ikut-ikutan tren atau FOMO. Contohnya, hype kripto di 2021. Banyak orang asal beli koin nggak jelas karena lihat orang lain cuan. Hasilnya, banyak yang rugi ketika pasar jatuh. Tapi orang cerdas beda. Mereka riset dulu, cek fundamental, baru masuk kalau benar-benar yakin. Kalau ketinggalan pun, mereka nggak panik karena mereka tahu peluang itu selalu ada. Investasi yang bagus bukan soal cepat-cepat masuk, tapi soal tepat memilih. Yang kelima, punya dana darurat yang cukup. Ini hal yang sering banget dilupain. Bank Indonesia pernah rilis survei. Mayoritas rumah tangga di Indonesia nggak punya tabungan lebih dari 3 bulan pengeluaran. Padahal, tanpa dana darurat, sekali kena musibah kayak PHK atau sakit, langsung goyah. Orang cerdas biasanya nyimpen dana darurat minimal 3-6 kali pengeluaran bulanan di instrumen yang aman dan liquid, kayak tabungan atau deposito. Jadi, kalau ada kejadian tak terduga, mereka nggak panik dan nggak harus lari ke pinjol atau kartu kredit. Yang keenam, fokus pada aset bukan liabilitas. Banyak orang kalau punya uang langsung mikir beli barang yang nilainya turun, kayak motor atau gadget baru.
Sementara orang cerdas lebih milih taruh duitnya ke aset produktif. Bisa saham, reksadana, obligasi, atau properti. Ini prinsip yang diajarin Robert Kiyosaki di Rich Dad, Poor Dad. Orang kaya beli aset, orang miskin beli liabilitas. Bedanya jelas, aset nambahin duit ke kantong, liabilitas malah ngurangin. Yang ketujuh, bangun networking yang berkualitas. Bukan sekedar banyak kenalan, tapi kenalan yang bisa saling dukung. Ada studi dari Harvard Business Review yang bilang jaringan sosial punya pengaruh signifikan terhadap peluang karir dan finansial seseorang. Orang cerdas tahu, teman yang tepat bisa kasih peluang kerja, ide bisnis, atau bahkan investasi. Makanya mereka pilih-pilih lingkungan, bukan asal nongkrong. Yang kedelapan, berani bilang tidak. Ini kebiasaan yang kelihatan kecil, tapi dampaknya besar. Banyak orang jatuh miskin karena nggak bisa nolak. Ajakan nongkrong tiap malam, ikut arisan yang bikin tekor, atau bahkan investasi bodong. Orang cerdas tahu kapan harus bilang tidak, meski kadang bikin nggak enak sama orang lain. Mereka ngerti tujuan keuangan mereka lebih penting daripada sekedar gengsi. Yang kesembilan, mikir jangka panjang. Orang biasa sering mikir bulanan, bahkan harian. Yang penting cukup sampai gajian. Tapi orang cerdas mikir 5-10 tahun ke depan. Kalau investasi saham, mereka nggak buru-buru cari cuan seminggu 2 minggu. Mereka sabar, biarin uang tumbuh. Loh Keng Hong pernah bilang, dia bisa nahan saham bagus bertahun-tahun. Hasilnya, sekarang beliau jadi salah satu investor sukses di Indonesia dengan kekayaan triliunan. Yang ke-10, rutin evaluasi keuangan. Dunia berubah, harga kebutuhan naik, peluang investasi baru muncul. Orang cerdas nggak kaku. Mereka rutin cek kondisi keuangan, lihat apakah investasi mereka masih sesuai, apakah pengeluaran bisa dipangkas, atau ada yang perlu ditambah. Dengan evaluasi, mereka bisa tetap di jalur meskipun ada perubahan di luar. Selain 10 poin tadi, ada juga kebiasaan kecil lain yang sering dilakuin orang cerdas. Mereka lebih milih pengalaman daripada barang. Mereka nggak gampang iri dengan pencapaian orang lain. Dan mereka jaga kesehatan. Karena percuma punya banyak duit kalau sakit-sakitan. Studi dari World Health Organization nunjukin kesehatan fisik yang baik bikin orang lebih produktif dan bisa bekerja lebih lama. Artinya, punya kesehatan juga bagian dari strategi finansial jangka panjang. Kalau kita rangkum, kebiasaan orang cerdas yang bikin mereka lebih kaya bukan sesuatu yang ribet atau penuh trik rahasia. Justru hal-hal sederhana, nunda kesenengan, catat keuangan, rajin belajar, nggak gampang FOMO, punya dana darurat, fokus ke aset, networking yang tepat, berani bilang tidak, mikir jangka panjang, dan evaluasi rutin. Tapi kuncinya ada di konsistensi. Karena kebiasaan kecil kalau diulang-ulang tiap hari, efeknya bisa luar biasa. Jadi kesimpulannya, kaya itu bukan hasil sulap, bukan nasib, tapi hasil dari kebiasaan yang dibentuk. Orang cerdas ngerti kalau keputusan kecil yang mereka ambil setiap hari akan menumpuk jadi hasil besar dalam 5, 10, bahkan 20 tahun. Jadi kalau kamu pengen lebih kaya, jangan tunggu nanti. Mulai aja sekarang. Pilih satu kebiasaan dulu, jalanin, lalu tambah lagi kebiasaan lain pelan-pelan. Karena semakin cepat kamu mulai, semakin besar hasil yang kamu nikmati nanti. Nah, kalau dari semua kebiasaan tadi, menurut kamu mana yang paling susah buat dijalanin? Coba tulis di kolom komentar biar kita bisa diskusi bareng.